Ketika Rasulullah dibelah pertama kali dengan Jibril alaihissalam, malaikat tahu nggak Jibril? Tahu. Terus kenapa masih malaikat Jibril masih mengetuk? Mereka adalah siapa? Dijawabnya adalah mereka adalah orang-orang yang memakan riba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi kita di Ngopi Yuk, ngobrol seputar permasalahan Islam ya. Di samping Seperti biasa, Seperti biasa, Iwan ya. Tiara, dan masih bersama editor kita, Abang Ganteng, Amin. Bang Japran, Amin. dan kita kembalikan ke host kita. Oke, Berapa lama kita nggak ketemu nih? berapa lama ya? Seminggu doang. Seminggu ya. Kita Skip seminggu. Hilang seminggu dulu ya. Hilang seminggu. Nah, Tat, kebetulan nih hari ini Isra Miraj. kita merayakan Isra Miraj. Ah, Memperingati bukan memperingati. merayakan ya, memperingati Isra Miraj. Nah, kita akan ngupas nih ya tentang Isra Miraj. Sebenarnya Isra Miraj itu kan perjalanan Rasul dari Mekah ke Madinah. Kebalik ya? Itu hijrah. Itu hijrah ya? Nih, perjalanan Rasul itu ke langit. Siratul Muntaha. Siratul Muntaha. Nah, ada apa sih di atas itu tuh sebenarnya? Waduh, Ngapain aja Nah, gitu. apain aja nih? kalau ditanya saya ada apa di atas saya nggak tahu, Pak. Iya, menurut cerita dalam Quran Oh, dan iya. hadis, Lempeng amat. beliau itu ngapain aja baik. gitu. Ketemu siapa aja gitu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi nanyanya perjalanan Rasul itu Ya. seperti apa gitu ya. Mau nanya saya apa aja di atas nggak tahu saya gitu. Kali ya udah deh, nggak jadi deh. Ente mau kemana? Baik ya, bismillahirrahmanirrahim. Perjalanan Isra Mi'raj ini luar biasa ya. Bahkan menjadi satu sejarah yang bolak-balik mungkin diperdebatkan bagi orang-orang yang tidak beriman gitu ya. Dan setiap tahun kita memperingati tentang Isra Mi'raj gitu. Ya, harusnya ketika kita memperingati Isra Mi'raj maka iman kita harus bertambah, gitu kan ya. Kalau enggak ya udah, lu mirip sama orang-orang kafir pada saat itu. Ya, kejadiannya gimana nanti kita akan kupas di belakang. Ya. Baru pengen nanya tadi tuh. Orang kafir tuh kayak gimana tuh? Ya, dari mukanya kelihatan. Baik ya. Isra Mi'raj itu perjalanan bukan perjalanan biasa, Pak ya. Jadi ada proses ketika kita ingin berjalan dengan kecepatan yang luar biasa. Ya, kemudian lokasi yang ditembusnya juga bukan lokasi-lokasi yang biasa. Ya, bayangin Buraq itu adalah antara kuda dengan keledai. Ya, saya takut ke Antara kuda. Ya, jadi tingginya antara kuda dan keledai. Ya. Kemudian warnanya putih yang dimana dia menapakkan kakinya, maka dia akan menuju langsung pada titik sudut pandang kita yang terjauh. Ya. Langsung set ke sana. Berarti Ya. kuda ceper deh. Semi teleport ya berarti ya. Ya. Kurang lebihnya kuasa Allah lah itu. Wallahu alam ya. Cuman nanti kita akan coba angkat cerita-cerita yang ada dalam hadis Bukhari ya. Bentukannya antara kuda dan keledai berarti ya. Iya. Berarti Warna putih. kuda ceper. Iya. Kakinya agak dicember. Ya, itu gambaran yang ada di hadis ya. Kalau misalnya gambaran-gambaran yang lain kan kayak digambarkan seperti Pegasus. ya, dan punya wajah seperti manusia segala macam tuh cuma hayalan aja ya. Cuma masih kita yang perlu kita ketahui bahwa hadisnya seperti itu gitu. Hadisnya menyatakan adalah bentuknya seperti Seperti kuda kuda, ataupun keledai gitu ya. Nah, Dan berwarna putih. Dan untuk memperlakukan perjalanan ini, melakukan perjalanan ini, ada prosesnya pembersihan Rasulullah untuk menjalani perjalanan ini. Bayangin kecepatannya sebegitu cepatnya, ya. Kemudian yang ditembus juga bukan tempat-tempat biasa. Maka tempatnya tempat kotor apa tempat suci? Suci dong. Tempat suci, ya. Maka disinilah terjadi proses pembelahan dada Nabi yang kedua kali. Ya, yang pertama kali waktu kapan? Waktu kecil. Ya. Nah, ini sebelum Isra Mi'raj, dada Rasul itu dibelah kembali. Ya, kemudian dibersihkan semua yang kotor-kotor. Ya. Setelah itu barulah dia dipersiapkan untuk berangkat menuju Sidratul Muntaha. Dada gue bisa dibelah nggak Tan? Banyak banget kotorannya. Nah, pembelahan dada ini apakah hanya hiasan
atau gimana nih Tat? Ketika Rasulullah dibelah pertama kali dengan Jibril alaihissalam, gitu ya, dengan malaikat Jibril, itu kan ada yang menyaksikan. Ya, karena waktu itu Rasul sedang bermain-main, kemudian dia ditidurkan di satu tempat, kemudian dibelah dadanya, dan itu ada yang menyaksikan. Oh berarti secara bukan hiasan ya, berarti benar-benar yang merhatikan gitu secara fisik terbelah, kemudian secara hiasan itu dibersihkan hatinya atau apa yang ada di dalam hati Rasulullah. Ya, jadi benar-benar dibersihkan. Yang merhatiin siapa Tat? Maksudnya Ada. saksinya siapa? Saya lupa namanya. Yang pasti dia adalah masih kerabatnya Rasul. Oke. Ya. Oke. Itu yang selanjutnya, maksudnya yang ketika pembelahan kedua itu apakah ada saksi lagi atau yang melihat atau ada gimana? Tidak ada. Tidak ada kan Nggak karena ada. udah Dibersihinnya di atas. Karena Iya. enggak di ini sebelum berangkat. sebelum berangkat Ya. Jadi Rasul sempat tertidur atau ditidurkan, kemudian dibersihkan, setelah itu baru melakukan perjalanan. Ya. Karena ketika melakukan perjalanan seperti kita nih, kita kan siap-siap dulu dong kalau mau perjalanan jauh kan, jaket kita siapin segala macam, kita Rapiin lah siapkan. gitu ya. Nah ini malaikat Jibril Hatinya. membersihkan Rasul dulu untuk mempersiapkan keadaan fisik beliau. Ya. Baik ya. Kemudian di satu hadis dengan periwayat yang sama, beliau diberangkatkan langsung ke langit pertama. Ya. Kemudian di langit pertama malaikat Jibril minta izin untuk dibukakan di langit yang pertama. Kemudian malaikat penjaga langit itu bertanya, ya, siapa? Ya, maka dijawab ini adalah Jibril alaihissalam. Ya. Tapi di hadis yang lain dikatakan bahwa Rasulullah menuju dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, ya, terlebih dahulu. Dan di sana sudah ditunggu oleh para nabi. Ya. Kemudian Rasulullah memimpin sholat para nabi. Ya. Tidak dijelaskan sholatnya ini sholat apa. Yang pasti Rasulullah memimpin para nabi. Karena pada saat itu memang belum ada sholat kan sebenarnya. Maksudnya pas di Masjidil Aqsa itu? Ya, bentuk ibadah sholat ini tidak dijelaskan. Ya. Yang pasti di situ dibilang memimpin, ya, memimpin para nabi. Makanya tidak dijelaskan apa bentuk sholatnya, sholat seperti apa itu nggak dijelaskan. Para nabi di sini yang disebutkan nabi yang terdahulu. Nabi yang terdahulu. Oh berarti dengan kuasa Allah dihadirkan para nabi terdahulu itu. Iya. Oh. Ya. Apakah dalam bentuk ruh, alam ruh, ya, atau berupa jasad? Wallahu a'lam. Yang pasti mereka bertemu dengan Rasulullah. Ya. Setelah itu Rasulullah melakukan mi'raj, ya. Naik ke atas. Naik ke atasnya itu seperti kita naik tangga, ya. Bukan tegak lurus begini, tapi justru serong. Miring. Ya, miring, ya. Maka dikatakan mi'raj itu seperti orang naik tangga. Maka dulu tuh pemikiran gue malah tegak naik lurus, ke atas gitu lurus. Ternyata kalau seperti gue naik tangga sama ya. buruknya terbangnya. Maksudnya bayangan gue dulu tuh cuman apa dia terbang sama buruk gitu ke atas. Beliau terbang sama buruknya. Ya, prosesnya dengan buruk atau apa namanya? Naik tangga. Tapi prosesnya miring seperti Naik dia tangga. naik tangga. Ya. Kemudian apa namanya? Maka sekarang nih ilmu pengetahuan sekarang kita sering lihat kan, kok apa namanya Apollo itu juga tidak menembus tegak lurus. Agak miring. Kenapa seperti itu? Ya. Karena untuk menembus langit-langit bumi pun dia harus posisinya miring. Agak miring. I see. Kalau enggak akan hancur lah Apollo ini. Ya, itu. Ya ini sebetulnya sudah dikodein nih dalam Quran. Dengan proses mi'rajnya ini. Ya. Cuman kadang-kadang ya gitulah duluan orang-orang yang gue baru tahu. Dan orang-orang barat itu yang berpikir lebih dulu untuk menembus langit. Ya, oke. Dah sampai sini. Oke. Terus Ya, berarti kemudian sampai di langit pertama diketuk nih. Siapa? Saya Jibril. Ya. Malaikat tahu nggak Jibril? Tahu. Terus kenapa masih malaikat Jibril masih mengetuk? Artinya
dalam setiap lantai, dalam setiap pintu-pintu langit, ya, itu malaikat pun tidak bisa menembusnya. Oh, beda lapak. Ya. Beda lapak berarti. Bukan maksudnya cuma beda lapak. Dia tidak bisa tidak bisa Ada SOP-nya berarti. Oh iya. tidak bisa melihat langsung bahwa itu adalah malaikat Jibril. Kalau dia bisa ngeliat langsung kan nggak mungkin dia bertanya. Orang malaikat Jibril adalah pimpinan para malaikat. Iya. Jadi nggak mungkin ditanya ada lagi. Penghalang Ada penghalang di antara mereka. Ya, yang sehingga malaikat Jibril ketika dia mengetuk pintu langit, kemudian ditanya sama malaikat-malaikat penjaga. Ya. Ini yang mungkin selama ini kita nggak kepikiran bahwa ternyata benar kenapa kok pertanyaannya begini gitu. Nah, ternyata ketika dikupas pertanyaan seperti itu, berarti malaikat antar malaikat itu ketika dari langit ke langit mempunyai suatu batasan yang masing-masing malaikat tidak bisa menembusnya kecuali izin dari malaikat-malaikat penjaga pintu tersebut. Ya, izin Allah pasti. Ya, kemudian ditanya lagi, siapa yang bersamamu? Dia adalah Nabi Muhammad SAW. Ya. Kemudian malaikat berkata, tidak diberikan perintah kepada kami kecuali kepadanya untuk kami bukakan pintu. Ya. Tidak diizinkan manusia untuk masuk ke langit kecuali untuk beliau. Ya. Kemudian dibukakanlah pintu yang pertama. Di pintu yang pertama, kemudian dalam hadis Bukhari tersebut Rasulullah mengatakan bahwa beliau melihat orang yang tingginya itu 60 siku atau sekitar 27,5 meter barangkali ya kalau sekarang ya. Hampir 30 meteran. Nabi Adam berarti. Ya, itu adalah Nabi Adam alaihissalam. Ya, ada di langit pertama. Langit pertama, Adam. Ya. Maka itu menurut hadis ya. Hadis, ya. Kemudian dilihatnya orang tersebut ketika dia menengok ke kanan maka dia tertawa dan tersenang, terlihat dari raut wajahnya, gitu ya. Kemudian ketika dia menengok ke kiri maka dia akan menangis. Ya. Kenapa Nabi Adam seperti itu? Ya, karena ketika dia menengok ke kanan, dia melihat umat-umatnya atau para pengikutnya yang masuk ke dalam surga. Ya, maka Nabi Adam tersenyum, bahagia. Ya. Tapi ketika dia melihat ke kiri, adalah umat-umatnya yang tidak mendengarkan perintah dari beliau dan Allah tentunya ya, sehingga mereka masuk ke dalam neraka ya. Nauzubillah min dzalik. Ya. Baik ya. Kemudian Rasulullah juga melihat ada 2 mata air yang sangat kencang mengalir. Kemudian Rasulullah bertanya, apakah mata air itu? Ya, kemudian dijawab bahwa ini adalah mata air dari Sungai Nil dan mata air dari Sungai Euphrat, ya, atau Furat. Ya. Itu ada di Nil itu ada di Mesir. Yang satu lagi ada di Turki. Ya. Mata airnya di langit berarti ya? Iya, itu yang dilihat, ya, yang dijelaskan. Ya. Kemudian di sisi lain Rasulullah melihat ada orang-orang yang berenang di lautan darah yang sangat merah gitu ya. Kemudian mereka berusaha berenang ke pinggiran, tapi di pinggiran itu ditungguin sama orang-orang lain. Ya. Kemudian orang-orang itu yang berenang tadi sampai di pinggiran kemudian dipukul lagi dengan batu bibirnya, ya. Sehingga terpaksa orang-orang itu jatuh lagi ke dalam laut tersebut. Ya. Ini adalah gambaran ketika ditanya siapa mereka. Ini adalah gambaran bagi orang-orang yang pemakan harta anak yatim. Ngeri ya? Iya. Di satu sisi kalau kita miara anak yatim itu adalah satu pahala yang luar biasa. Ya. Tapi di sisi lain itu adalah bisa menjadi ancaman buat kita kalau kita ada kesalahan dalam mengelola harta anak yatim. Ya. Jadi hati-hati nih. Ya, pahalanya luar biasa memang menyayangi anak yatim. Ya, kemudian ketawa sih bang, situ ya. Iya. Kemudian ada orang yang perutnya membesar, keras ya. Tapi orang itu diseret dan dengan keras sehingga terjatuh dan diinjak-injak. Ya. Mereka adalah siapa? Dijawabnya adalah mereka adalah orang-orang yang memakan riba. Ya. Dan digambarkan dengan perut yang besar dan diinjak. Iya. Oke. Ya. Kemudian ada lagi orang yang disediakan makanan yang baik dan makanan yang busuk atau yang buruk. Ya, di kanan kirinya ada makanan yang baik dan ada makanan yang buruk, yang busuk.
ya. Lalu dipilihnya makanan yang busuk. Loh, kok? Ya. Maka Rasulullah bertanya, wahai Jibril, itu apa? Kenapa seperti itu? Gitu ya. Karena ini adalah mereka ketika mereka hidup di dunia, mereka lebih memilih yang tidak halal ketimbang yang halal, terutama bagi mereka yang penzina. Ya. Sudah ada yang halal, tapi mereka masih mau bermain dengan yang tidak halal, gitu. Ya. Nah, Bukan enggak. Bukan enggak. Ya lo, you know my story lah. Fran. Terus kenapa jadi begini? Berarti dia ketika di langit itu diperlihatkan ya neraka juga berarti ya? Iya, diperlihatkan. Ya. Kemudian di langit kedua Rasulullah bertemu dengan di langit pertama dia ditegur sama Nabi Adam. Ya. Oh, ditegur. Ya, selamat datang Nabi yang soleh dan salam untuk anakku yang soleh. Gitu ya. Karena dia termasuk anak cucu Adam kan. Ya cucu Adam. Kemudian di langit kedua dia bertemu dengan dua orang nabi yang sangat mirip, ya. Yaitu Isa dan Yahya. Oh ya. Mirip ya Yahya sama Isa. Ya. Oh. Cuman yang satu Nabi Isa berkulit lebih putih dan berambut lebih berminyak. Ya. Oh, Nabi Isa, ya. Kan sering kelihatan gambarnya kan klimis-klimis tuh ya. Iya. Tapi mukanya nggak seperti itu. Ya, walau alam, ya. Alam. Makanya kalau sampai ada menggambarkan Nabi Isa hitam itu, ada sih. Ada. Gimana? Ada ya. Ada Ya. Bran. Agama sana lah ya. Oh iya. Agama seberang. Ada. Ya. More greasy hair. Kemudian mereka juga negur Nabi Muhammad ya dengan mengatakan selamat datang wahai saudaraku dan yang soleh dan selamat datang Nabi yang soleh. Kemudian di langit ketiga beliau bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Ya. Dan Rasulullah sangat terkagum-kagum ketika melihat Nabi Yusuf alaihissalam. Ternyata benar apa yang dikatakan oleh Allah dalam surat-suratnya, kemudian dari cerita-cerita para nabi-nabi sebelumnya, ya, bahwa Nabi Yusuf alaihissalam itu adalah orang yang sangat gagah, sangat ganteng, yang mewakili mungkin sepersetengah daripada kegagahan bagi kaum pria pada seluruh dunia, gitu ya. Maka Rasulullah terkagum-kagum melihat Nabi Yusuf alaihissalam, dan Nabi Yusuf juga memberikan salam kepada Rasulullah sebagai orang yang soleh dan juga sebagai saudaranya yang soleh. Ya. Kemudian di langit keempat Rasulullah bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Ya, di dalam Al-Quran kan disebutkan bahwa Allah meninggikan derajat Idris, ya. Sehingga Nabi Idris itu berada di langit yang keempat. Ya, sama di sana juga Nabi Idris memberikan salam kepada Rasulullah sebagai nabi yang soleh dan saudara yang soleh. Ya. Terus langit berapa bang? 4. Baru 4. Sekarang yang kelima. Yang kelima Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Harun, adiknya Nabi Musa alaihissalam. Ya. Kemudian Harun juga memberikan salam kepada Nabi Muhammad, ya. Selamat bertemu dengan Nabi yang soleh. Kemudian naik lagi sampai ke langit yang keenam, Nabi Musa alaihissalam sudah menunggu di sana. Ya. Jadi Nabi Musa di langit berapa? Keenam. Ya. Kemudian Nabi Musa memberikan salam juga kepada Nabi Muhammad. Ya. Kemudian masuklah Rasulullah ke langit yang ketujuh, yaitu Baitul Maqmur. Ya. Kemudian di sana terlihat ada seorang tua yang bersandar. Ya. Baitul Maqmur itu mungkin seperti Ka'bah ya kalau di dunia. Ya. Ada orang tua yang bersandar padanya, ya. Kemudian dia wajahnya sangat dekat dengan wajah Nabi kalian. Ya. Siapa dia? Dia adalah Nabi Ibrahim. Iya, Ibrahim alaihissalam. Ya. Kemudian dia mengatakan selamat datang Nabi yang soleh dan selamat datang anakku yang soleh. Ya. Kemudian sampailah beliau diteruskan kepada Sidratil Muntaha. Ya. Dan di dalamnya Rasulullah tidak bisa menggambarkan bagaimana indahnya Sidratil Muntaha. Kenapa? Karena dilihatnya ada daun-daunan yang selebar kuping-kuping gajah, namun dihiasi dengan perhiasan-perhiasan. Ya. Jadi sangat indahnya. Saking indahnya Rasulullah tidak bisa menggambarkan bagaimana indahnya keindahan di Sidratul Muntaha. Ya.
Kemudian seperti yang dijelaskan dalam surat An-Najm ayat 13, 14, 15 dan seterusnya itu ya. Bahwa Rasulullah kemudian melihat penampakan iblis, penampakan malaikat Jibril alaihissalam dengan bentuk yang lain ya. Jadi bentuk Rasulullah aslinya. Iya. Ya, jadi Rasulullah berangkat dengan malaikat Jibril masih dalam bentuk manusia. Oh. Ya, ketika langit 1, 2, 3 sampai dengan ke-7 itu masih bentuk manusia. Ketika sampai kepada Sidratul Muntaha kemudian di ayat An-Najm ayat ke-13 itu dikatakan, dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupa yang asli pada waktu yang lain, yaitu di waktu di Sidratul Muntaha. Ya, jadi Jibril itu berubah menjadi wujud aslinya. Ya. Kemudian setelah itu dikatakan di ayat ke-14 ya, inda Sidratil Muntaha, yaitu di Sidratil Muntaha ya. Kemudian setelah itu Jibril mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasul, saya tidak dapat melanjutkan perjalanan ya, karena sampai di sinilah batasnya tugas dia ya. Kemudian setelah itu ketika Rasul berjalan sendiri dicahayailah dengan cahaya Allah pada saat itu, kemudian makin bertambahlah indahnya Sidratul Muntaha pada saat itu ya. Dan disitulah mulai ada dialog antara Allah dengan Rasulullah ya. Tapi sebentar mau nanya, ketika dari malaikat Nabi Adam sampai Nabi Ibrahim, apakah ada komunikasi lain atau hanya sekedar dia menyapa habis itu jalan terus atau bagaimana, Tat? Berdasarkan hadisnya di situ hanya menyapa aja ya, tidak ada diskusi lain kecuali nanti ketika Rasulullah dan Allah sudah berdiskusi tentang perintah sholat. Oke. Ya, ketika perintah sholat diperintahkan pertama kali yaitu 50 kali dalam satu hari. Dalam satu hari 50 kali ya. Terus ntar lu, Tat. Tadi kan pas di langit pertama Nabi Adam diperlihatkan orang-orang yang lagi disiksa lah gitu kan. Iya. Di langit kedua, langit ketiga, langit keempat sampai seterusnya sampai ke-7, apa tidak ada sesuatu yang diperlihatkan? Apa hanya cuma di langit pertama aja tuh, Tat? Iya. Di Sidratul Muntaha kalau menurut ayat surat An-Najm ayat ke selanjutnya ya, yaitu di ayat ke-15, di sana dikatakan di dekatnya ada surga tempat tinggal, artinya diperlihatkan surga juga. Oh, oke. Ya, berarti jadi bukan buruk-buruknya ya berarti. Sebetulnya banyak yang diperlihatkan berdasarkan hadis yang kita pelajarin kan. Waktu itu pernah saya ceritakan kan bahwa Rasulullah juga melihat di dalamnya ada banyak wanita yang menjadi penghuni neraka gitu ya. Artinya kan beliau sudah mendapatkan gambaran pada saat kemudian juga diperlihatkan yang lain-lainnya ya. Apalagi ya, setelah itu Rasulullah mendapatkan perintah 50 waktu. Setelah mendapatkan perintah 50 waktu, apa yang dikatakan ketika turun bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam ya. Kalau Nabi Musa berarti Nabi yang pertama kali temuin Rasulullah di langit ke-6 pertama setelah Sidratul Muntaha ya. Jadi kan turun tuh. Oh ya, dari 7 ke 6 ya. Ke-6 kan. Nah, ketika ditanya, kamu dapat apa? Saya dapat perintah sholat. Berapa kali? 50 kali. Minta kurang sama Allah. Kenapa? Ya karena umatku saja yang besar-besar tidak mampu untuk menjalankan sholat 50 waktu ya. Umatnya Nabi Musa berarti bangsa Israel. Bangsa Israel ya. Pada masa itu kan masih berbadan-badan besar kan. Ya akhirnya Rasulullah naik lagi ya, negosiasi terjadi gitu. Terus sampai bolak-balik ya. Ketemu Nabi Musa mengatakan udah dikurangin, nggak kuat umatmu, coba dikurangin separuh aja. Berapa coba? Separuhnya 25. Kalau misalnya kita dapat panggilan 25 kali kita sholat sehari berarti gawe-gawe. Setiap jam kita sholat, setiap jam ajan. Ya. Iya. Satu hari 24. Berarti masih kurang lagi. Ada satu yang jam setengah kurang. Ada yang setengah jam. Setengah jam langsung ajan gitu kan ya. Artinya berat nggak?
berat sih. Ya berat. Kagak gawe-gawe Pak. Ya. Itu alasannya Bang Japran gak gawe gitu ya. Sekarang udah gawe yang 5 waktunya ditinggalin gitu. Terus. Ya, akhirnya sampai menemukan angka 5 waktu. Kata Nabi Musa apa? Masih berat. Minta kurang lagi sama Allah gitu. Rasul menolak ya. Sudah cukup ya. 5 waktu. Malu nih. Ya, 5 waktu akhirnya kita berat gak Bang? Oh iya. Baru pengen ngomong. Terutama subuh tuh. Ya. Ternyata benar yang diprediksi Nabi Musa alaihissalam bahwa 5 waktu itu ternyata termasuk berat bagi orang-orang yang kurang khusyuknya. Ya. Di Quran dikatakan kan ya ini adalah perbuatan yang berat kecuali bagi orang-orang yang khasiin, yang khusyuk gitu ya. Nah, itu diomongin sama Nabi Musa berarti. Iya, udah suruh minta lagi kan, minta keringanan Bang gitu. Ya. Karena Nabi Musa udah berpengalaman, udah pengalaman lebih dia. Ya. Namun tapi itulah, gini, Dad, ini ada satu yang keskip nih tadi, kepotong sama Zafran nih. Ketika dia berjalan dan malaikat Jibril udah nggak bisa menemani, lalu terjadi salam. Salamnya ini salam berarti Rasul kepada Allah gitu. Maksudnya? Terjadi sebuah salam. Dialog. Rasul dengan Allah. Allah. Dialognya seperti apa, Ustaz? Dialognya itu kalau nanti kita kupas ada di dalam tahiyat dalam akhir. salat kita. Ya. Salam dari Allah kepada Rasul dan Allah memberikan balasan salam kepada Allah dan lain sebagainya. Itu ada di dalam apa? Tahiyat akhir. Berarti bacaan tahiyat akhir itu adalah dialog yang terjadi ketika Isra Mi'raj. Ya. Isra Mi'raj. Oke. Baik ya. Ada hal yang menarik sebetulnya ketika malaikat Jibril alaihissalam sebelum membawa Rasulullah ke Isra Mi'raj buat saya gitu ya. Buat saya ada yang menarik. Apa yang menarik? Yaitu Rasulullah ditawarkan susu dan ditawarkan khamr sebelum berangkat. Ya. Sama oleh Jibril. Malaikat Jibril alaihissalam ya. Ditawarkan susu dan khamr. Gue pengen nyebutin merek Pak. Ya. Ini ini menjadi suatu pemikiran ya buat kita semua ya, yang selama ini lagi ribut-ribut tentang peresmian undang-undang minuman keras gitu ya. Baru lampirannya doang. Ya. Mudah-mudahan diikuti dengan undang-undang lainnya. Ya. 2 gelas susu dan khamr, kemudian pilihlah ya. Kemudian Rasulullah memilih susu. Maka malaikat Jibril mengatakan engkau telah memilih dengan benar, maka engkau akan mendapatkan petunjuk. Gitu ya. Artinya kalau kita memilih yang salah, dapatnya apa? Mudarat, siksaan. Ya, mudarat, bukan petunjuk dan lain sebagainya, justru kesesatan. Ya, jadi buat yang mendukung terjadinya pemilihan susu, mudah-mudahan kita mendapatkan petunjuk semuanya. Amin. Amin. Mudah-mudahan negara kita menjadi negara yang penuh berkah lagi ya. Amin. Baik ya, sampai di sini. Kemudian Rasul pulang. Singkat cerita Rasul pulang. Ya. Nah, yang menarik di sini adalah ketika dia pulang, bagaimana menceritakan hal ini kepada orang-orang awam seperti kita. Entar dulu Tat. Sorry, berarti dia cuman hanya membicarakan tentang sholat itu aja atau ada perintah yang lain Tat? Ada. Cukup nggak waktunya nih? Kan dibatasin tadi. Panjang. Apa aja? Secara garis besarnya apa aja? Gitu? Ya, seperti diperlihatkan wujud dunia, kemudian siksa-siksa yang ada di neraka, kemudian nikmat-nikmat yang ada di surga, ya. Itu diperlihatkan secara singkat pada saat itu ya. Berarti kurang lebih itu dari A sampai Z dikasih tahu. Diperlihatkan ya. Buruk dan baiknya. Ya, gitu. Bahkan ada yang sempat ngupas bagaimana Rasulullah bisa melihat itu semua, sedangkan kan tempat penyiksaan neraka itu sangatlah luas gitu kan. Ada yang bertanya seperti itu. Tapi ketika sudah diangkat ke Sidratul Muntaha, ke tempat yang paling tinggi, ya kita bayangkan ketika kita lihat buku, ya kita baca buku dari seperti ini, jarak seperti ini, apa yang terlihat? Mungkin hanya 1 halaman nggak sampai penuh. Iya ya. Betul. Tapi ketika kita melihat dari jauh, apa yang terlihat? Semua terlihat. Ya. Seolah-olah melihat di atas bukit lah ya, gitu ya. Iya, pokoknya lihat di tempat yang paling tinggi. Ya. Jadi
itu mungkin yang menjawab logika kita bagaimana Rasulullah bisa mempelajari semua tempat, ya, kemudian dia melihat semua siksaan, kemudian dia melihat semua nikmat secara langsung dalam tempo yang sangat singkat dalam satu malam. Ya, karena dia sudah diangkat ke tempat yang paling tinggi sehingga semuanya terlihat. Dan itu pun kan waktunya berbeda di sana kan. Iya, ya, terlepas dari waktunya berbeda, yang penting kita sudah menjawab bagaimana cara Rasulullah bisa melihat secara utuh di sana gitu ya. Tapi kalau nggak salah tuh Rasul juga pernah ketemu dengan malaikat yang tidak pernah tersenyum. Itu malaikat apa, Tat? Malaikat apa ya? Apa, Israel? Enggak. Bukan. Israel apa? Israel ya? Israel ya? Israel pencabut nyawa. Kalau hati-hati. Israfil. Wah, sangka kalah ketiup, jangan di. Oh ya, Israel ya. Kalau pencabut nyawa. Kalau itu peniup sangkakala. Baik, ya. Maksud Abang mau cerita apa nih? Enggak, kenapa dia tidak pernah tersenyum? Kalau nggak salah dia berkomunikasi ke Jibril, "Hey Jibril, itu malaikat apa? Kok dia tidak pernah bisa tersenyum gitu?" Baik, mukanya tuh nggak sans gitu. Kenceng mukanya. Iya. Ya. Ada malaikat-malaikat yang ketika diciptakan neraka, ya, setelah itu mereka tidak pernah tersenyum. Ya. Kira-kira ada malaikat ketika diciptakan penciptaan neraka, mereka setelah itu nggak tidak tersenyum lagi. Tidak tersenyum. Ya. Siapa dia? Yaitu malaikat Mikail. Ya. Jadi dia tidak pernah senyum karena ngelihat siksanya begitu dahsyat ya. Rasulullah bertanya kepada Jibril, mengapa saya tidak pernah melihat Mikail tersenyum? Jadi kalau semua malaikat itu datang menyambut dan tersenyum, satu malaikat tidak tersenyum. Dia adalah malaikat Mikail ya. Malaikat Mikail, kata Jibril, tidak lagi tersenyum sejak neraka diciptakan. Ya. Jadi karena dia tahu ya bagaimana dahsyatnya siksa dalam neraka gitu. Itu Bang ya. Mikail itu kenapa? Pemberi rezeki kan? Enggak. Bukan. Jaga neraka. Bukannya Malik. Ya, Malik malaikat. jaga surga. Ridwan surga. Ayo. Ayo, Fran. Kayaknya kasus yang kemarin terulang lagi gue. Case yang kemarin terulang lagi gue. Berharap pinter tapi jadi bego. Ya, malaikat yang menjaga neraka itu kan Malik. Ya, kalau yang dipimpin sama Malik itu adalah malaikat Zabaniyah. Ya. Yang nyeret ke tugasnya. Ya, tugasnya di urusannya di siksa neraka. Di neraka. Ya. Gue kebayang kayak film Silent Hill yang palanya itu kerucut. Kan kerucut itu ya. Narik gitu. Narik gitu ya. Itu ya. Nah, Mikail itu adalah yang memberikan rezeki kepada seluruh makhluk di bumi. Jadi setelah tahu ketika rezeki-rezeki ini diberikan ternyata bisa membawa orang kepada neraka. Oh, gitu. Maksudnya ke arah situ. Gimana? Setelah tahu bahwa rezeki-rezeki yang diberikan ini akan membawa orang-orang kepada neraka dan menjadi ujian, dan ketika neraka diciptakan gitu dan begitu dahsyatnya, ya, maka Mikail tidak pernah tersenyum. Gitu. Ya. Gitu, Pra. Dah, ya. Nanti kita panjang kemana-mana. Jangan kebalik ya, penjaga pintu ya. Ya. Berarti setelah itu dia Ridwan surga. Baik ya. Setelah itu beliau turunlah tuh ke bumi itu. Turun ke bumi. Nah, sampai di bumi kan dia harus menyampaikan perintah sholat dan dia harus menceritakan tentang proses apa yang dilihat kan supaya menjadi petunjuk bagi orang-orang yang beriman pada saat itu. Ya. Terus gimana tuh? Ketika disampaikan berita tersebut salat. Gitu. Ya. Kira-kira kalau kita yang mendengar berita seperti itu gimana? Nah, kalau lu gimana, Pran?
ada orang bilang, gua habis dari Masjidil Aqsa dalam semalam. Terus gue dapat perintah gini, gue diperlihat gimana? Kalau yang ngomong lu hidup di keadaan zaman Rasul, lah, apa jadinya? Kalau yang ngomong Rasul, ya gue percaya lah. Maksudnya belum tentu. Lu di posisi orang beriman, setengah beriman atau di kafir kan lu pasti beda dong. Kan gue saat ini setengah-setengah Pak. Nah ini kan, ya sama seperti orang-orang kafir yang tidak percaya pada proses Isra Mi'raj ya. Yang pertama mereka berpikir dengan logika mereka, bahkan mereka minta bukti sama Rasul. Ya. Selalu tuh ya dari zaman Nabi Musa selalu minta bukti ya. Iya. Ya pasti dong. Sampai Lu sekarang. juga Pran kerjaan mana? Ini Pak lagi gue kerjain, buktinya mana? Iya kan? Karena gue nggak beriman ke lu. Baik ya. Yang pertama orang-orang kafir itu ada yang pernah ke Baitul Maqdis atau di Masjidil Aqsa gitu ya. Maka orang-orang Quraisy itu ngetes sama Rasul. Ya Muhammad, kalau emang kau pernah ke sana, bagaimana gambaran pintu-pintu yang ada di Baitul Maqdis? Kan pintunya banyak banget. Ya. Dan pada saat itu Rasul cuma ngapain tadi ceritanya? Cuma datang, mimpin sholat. Setelah itu berangkat lagi. Kira-kira dalam kondisi seperti itu bisa nggak dia memperhatikan pintu-pintunya? Kagak nggak? Bahkan belum tentu dia bisa berkeliling tempat segitu luasnya gitu kan. Akhirnya gede masjidnya itu. Ya kan? Makanya di situ lantas Allah membantu Rasulullah dengan cara memberikan gambaran melalui malaikat Jibril alaihissalam. Nah, digambarkan bagaimana pintu-pintu Baitul Maqdis dengan detail di sayapnya malaikat Jibril. Dibukakan sayapnya, kemudian terlihatlah gambaran tentang pintu-pintu di Baitul Maqdis ya. Kemudian diceritakan detail pintunya ya. Kemudian mereka terbelalak ya, bagaimana mungkin orang dalam tempo sesingkat itu bisa tahu detailnya lampu sudutnya, bagaimana detail gambaran di sana ya. Dan mereka mulai kasak-kusuk, ini bener nih gitu. Ya. Kayaknya bener deh gitu. Masih kayaknya ya. Kemudian mereka masih minta bukti lagi ya. Dan mereka berpikir antara Masjidil Haram ke Baitul Maqdis, mereka punya rombongan kafilah ya, yang membawa dagangan. Ya. Kemudian mereka bertanya tentang rombongan-rombongan tersebut. Ya. Kemudian Rasulullah menggambarkan bahwa ada 3 rombongan yang diceritakan oleh Rasulullah. Ya. Setelah dia menceritakan bagaimana pintunya begini, ya. Kemudian mereka terkejut. Ya. Kemudian mereka beralih kepada pertanyaan kedua tadi, yaitu pertanyaan tentang rombongan kafilah mereka. Ya. Maka bercerita Rasulullah bahwa aku melintasi rombongan Bani Fulan di Rauha gitu ya. Dan mereka sedang kehilangan salah satu unta mereka. Jadi mereka berhenti kehilangan satu unta. Ya. Mereka berusaha mencarinya. Ya. Kemudian di antara mereka ada yang berkata ya ketika rombongan itu datang ditanya, benar ternyata gitu kan. Kehilangan satu onta. Ya, mereka mengalami proses mencari onta pada saat itu. Ya, seperti yang digambarkan Rasulullah. Ya, kemudian demi Tuhan, ini adalah pertanda benar katanya. Ya, di antara mereka dia ngomong seperti itu, kasak-kusuk ya. Dan mereka makin kelabakan. Kemudian dilanjutkan lagi sama Rasulullah ya. Lalu aku sampai pada rombongan dagang Bani Fulan ya, yang lainnya. Mereka lari maka lari dariku seekor unta dan seekor unta betina warna merah berlutut ya. Di atasnya terdapat tanduk membawa barang-barang yang ditulis dengan tulisan berwarna putih. Ya. Sampai sedetail itu ya? Iya, ya. Bantuan malaikat. Iya. Dikasih tahu sama Jibril dengan sedetail itu gitu. Untuk meyakinkan kan gitu. Bisa apa? Digambarkan ini bisa jadi ketika beliau ini melintasi perjalanan dari Baitul Maqdis ke Masjidil Aqsa, ya memang itu diperlihatkan seperti itu. Cuman kan waktu dunia dan waktu ini kan sudah berbeda. Maka beliau bisa melihat secara detail. Ya. Ya. Kemudian mereka ngomong lagi, demi Allah ini pertanda benar.
Berarti udah dua Dua kali kali. ngomong. Dua kali ini. Dua kali ngomong Udah ya. ketiga kali dong. Oh iya 3 kali. 3 kali pintu tadi. Rombongan Dan rombongan yang kedua rombongan ya. kedua. Kemudian yang ketiga saya melihat ada rombongan Bani Fulan di Tan'im. Ya, mereka di barisan depan dipimpin oleh unta putih berbelang hitam. Ya, jadi untanya putih, warnanya ada belang hitamnya ya. Kayak zebra ya. Ya, cuman mungkin ada totolnya Oh, kali ada ya. totalnya. Dalmatian. Dan ya, sebentar lagi dia akan datang kepada kalian melalui bukit itu tuh ya. As-Sa'niyah ya, akan jalan di antara 2 bukit ya. Kemudian gak lama bener rombongan itu datang. Oh. Ya. Maka mereka mengatakan apa? Demi Tuhan Demi itu Tuhan. benar. Ya, kemudian ada satu orang bernama Walid bin Mughirah ya, yang langsung menyatakan dia adalah tukang sihir. Ya, maka orang-orang kafir beralih kepada Walid tadi. Padahal udah 3 kali ngomong ya. Iya. Gara-gara satu provokator Nah, langsung berubah nih. ya, namun mereka lebih condong kepada Walid bin Mughirah ya. Benar apa yang dikatakan Walid tentangnya, bahwa Nabi Muhammad adalah tukang sihir. Ya, maka dengan peristiwa ini banyak di antara orang-orang Islam, orang-orang Muslim yang kemudian berpindah haluan dadinya Islam, kemudian dia balik lagi kepada agamanya sambil mengatakan Muhammad tukang bohong. Ya. Oh, banyak juga yang Banyak terpengaruh ya. Banyak yang pengaruh. Cuman pada saat ini akan Allah sudah memilihkan mana orang-orang yang munafik dan mana yang bukan. Iya. Makin tersaring lah orang-orang yang hebat di antara di sekeliling Rasulullah pada saat itu. Ya, mungkin itu ya Bang ya. Dari kajian kita malam hari ini tentang Isra Miraj. Isra Mi'raj ya, banyak rahasia-rahasia yang ditunjukkan oleh Allah pada kejadian itu. Kemudian ada juga ilmu-ilmu yang berhubungan dengan keilmuan teknologi ya. Kenapa sebutnya Mi'raj? Miring. Yang terbangnya itu adalah miring seperti naik tangga ya, yang sekarang digunakan oleh ilmu pengetahuan modern untuk melepaskan Apollo-nya untuk menembus langit juga bumi untuk ini pesawat terbang juga harus miring kan. ya. Tapi itu Kalau apa? tadi ya. Setelah itu, setelah terpilih itu kan mana yang pada akhirnya tetap kepada Rasulullah dan mana yang balik ke Walid gitu kan. Lalu apa tanggapan yang ngikuti Rasulullah? Apakah langsung terima atau ada keluhan dulu gitu? Atau Enggak gimana? ya. Bagi orang-orang yang beriman, apa yang dikatakan Rasul ya disertai dengan tadi bukti-bukti tadi ya, mereka Rasul tidak mengatakan bukti aja mereka sudah beriman. Oh, oke. Ya, itu adalah orang yang beriman. Jadi yowis lah ya gitu ya. Sami'na wa ata'na lah. Ya, Dengarkan kami dan dengar kami patuh. patuh. Ya. Nah, ini yang susah nih di zaman sekarang nih. Kenapa? Contohnya satu hadis ya Tat ya. Ketika ada lalat masuk ke dalam minuman, maka celupkan lalatnya, lalu buang dan minumannya diminum. Ketika kita menjelaskan seperti itu, orang tuh pasti, wah mendingan ganti baru deh. Lalat kan jijik apa segala macam. Padahal Rasul pun menyatakan itu kan. Tapi itu jadinya bukan sunnah kan? Apa sunnah jadinya? Ya kalau kondisinya Cuman menjadi pemberitahuan aja kalau itu ada, ya udah cemplungin lagi semuanya gitu. kalau memang kondisinya darurat dan kita juga punya ketakutan akan kesehatan, ya dipilih yang lebih sehat gitu ya. Tapi kalau misalnya kondisinya pada saat itu mungkin air Nggak ada. susah gitu ya. Gue cenderung ke mager sih. Kemarin ada. Ya lalat kopi. Ya deh lah. Karena kan satu sayap itu racun, satu sayap kan penawar. Iya. Dan itu baru terbukti di era sekarang abad ini abad 21, ke-20 20 ini, ya, iya. abad 20 baru terbukti itu. Padahal Rasul abad ke-6 kurang lebih. Jauh ya. 14 tahun baru terbukti Ya, gitu. jadi adanya nikmat Isra Mi'raj ini juga menjadi ujian keimanan bagi kaum muslimin pada saat itu ya. Ya pastilah. Bayangin lu misalkan pada saat itu tidak beragama, Bran. Terus mendengar kata Rasul. Pasti lu mikir kan, nih orang bener gak sih? Lah, kok bisa ini ya? Terus tiba-tiba ada satu orang, Khalid
siapa tadi Khalid bin Walid bin Mughirah ngomong kayak gitu. Lu kira-kira condongnya kemana lu? Tergantung mak gue kemana. ya Bisa aja lu. Iya kalau mak gue ketika itu ya, kalau mak gue bilang ke Rasul ya gue ngikut. Kalau ke mak lu bilang ke Walid dipertimbangkan. Nah, Nat. ya Isra Mi'raj adalah ditentukan sholat 5 waktu. Yang jadi pertanyaan, apakah gerakan sholat itu disempurnakan ketika setelah Isra Mi'raj atau memang sudah ada sebelum Diajarkan ketika proses Isra Mi'raj itu berarti ya? Ya, diperlihatkan beberapa gerakan ya di setiap langit yang Rasulullah tempuh itu diperlihatkan bagaimana Gerakannya. gerakan-gerakan para malaikat ya. Ada Termasuk bacaannya. Iya. Kemudian nanti juga akan diajarkan lagi oleh penyempurnaannya ya. Beliau akan dibimbing juga oleh malaikat Jibril gitu. Berarti penyempurnaan sholat itu setelah kejadian Isra Mi'raj berarti ya. Lalu untuk masalah baca Quran itu setelah pada proses Isra Mi'raj juga apa bagaimana? Bacaan Al-Quran, baca Al-Quran. Baca Quran enggak? Karena kan ketika zaman Rasul Quran belum jadi tuh. Iya. Suratnya kan masih turun, Masih turun terus sampai menjelang Rasul wafat ya. Surat penutup turun udah. Nah, itu boleh juga tuh. Apa kita tuh? bahas tuh. Ibadah apa lagi Apa? Sejarah turunnya Quran. Ya boleh. Berarti ada berapa seri tuh? Ente PR banyak banget Pak, cuman kagak dicatat. Ya. Tapi itu ketika Isra Mi'raj adalah cuma hanya ibadah sholat saja atau ada yang lain, Tat? Ada. Salah satunya hadiah dari Isra Mi'raj itu adalah berbekam. Itu iya, itu ada perintah dari berbekam. Iya. Jadi perintahkanlah kepada umatmu untuk berbekam. Itu adalah salah satu hadiah dari Isra Mi'raj. Ya. Itu. Bekam. Ya nanti bukannya sebelum itu tuh ada bekam juga kan sebenarnya? ada, tapi kan ada perintah tambahan yang menguatkan, yaitu di situ di Isra Mi'raj itu. Oke. Oh iya. Oke. Menarik juga ya. Jadi ada lagi mau ditanya Pak? Ya, ini udah masuk waktunya. Ada lagi mau ditanya? Kalau ditanya nanti kita buka sesi selanjutnya nih. Nanti kita bikin seri sejarah nih nanti kita ya. Tapi sebenarnya emang lebih menarik sejarah sih ya. Iya Makanya sih. kita diem. Udah kayak didongengin ya. Iya, makanya kita diem. Biasanya kita celah. Agak ngeri kalau dicela kalau sejarah. Coba aja celah tadi. Salah nama malaikat aja udah jauh. Oke, kalau gitu. Oke. Saya pengen beriman. Mari kita ingatkan lagi gimana kita setelah hari Isra Mi'raj ini bahwa sholat itu sangat penting ya. Iya, Dan karena ternyata di dalam sholat pun bacaannya adalah sejarah dari Isra Mi'raj. Ya. Untuk akhir kata, kalau ada pertanyaan atau mungkin ada ide yang mungkin dibahas, silahkan aja komen di bawah atau kirim email ya, di deskripsi kita ada. Just hit the comment. Dan juga jangan below. lupa untuk subscribe, like dan dan share. share ke media sosial lainnya ya, Facebook, Twitter, atau Instagram, semuanya lah. Ke grup-grup keluarga tuh grup penting. WhatsApp pun boleh, grup WhatsApp pun ya. Grup-grup keluarga tuh biar yang faedah lah. Kadang-kadang gemes. Jadi marilah saya pengen beriman kita berlomba-lomba menyebarkan kebaikan ya. Semoga bermanfaat. Akhir kata, Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.